Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Biarlah saya juga akan melanjutkan mengulang sebagian daripada Wahyu pasal yang ke-7. Sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Mbak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Bapa, Engkau juga yang boleh memberikan kesadaran kepada kami senantiasa. Tuhan memberikan hari-hari bukan karena ini kebetulan, tetapi Tuhan juga memiliki segala rencana di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami juga boleh menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana, dengan baik, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni Bapa untuk segala dosa-dosa kami. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga senantiasa merindukan firman-Mu, mau belajar, mau Kau ajar Tuhan, dan mau tinggal di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal yang ke-7, saudara, yang mana di pasal yang ke-6, saya ulang sejenak ketika kita sudah membaca di pasal ke-6 tentang meterai yang ke-6, mulai dengan ayat 12 dikatakan demikian. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dari segala bencana alam yang sudah pernah terjadi, yang sedang terjadi, mungkin saya ini ada beberapa gunung berapi juga baru mules perutnya, istilahnya begitu saudara ya. Peristiwa di masa tribulasi ini akan jauh lebih menyeramkan, lebih menakutkan daripada apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi, dan akan terus memuncak, saudara, akan terus memuncak. Tetapi yang luar biasa, kalau kita membaca di pasal yang ke-6 ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, ya, ada raja-raja di bumi, ada pembesar-pembesar serta perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa juga, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Jadi mereka meninggalkan istana mereka, mereka meninggalkan tempat-tempat kenyamanan mereka karena peristiwa dahsyat tersebut, dan mereka lari bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan yang lebih tragis, di ayat 16 mereka nanti akan berkata kepada gunung-gunung, ya. Tidak berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa kami." Ya. Tidak terdengar suatu suara pertobatan dari mereka, tapi yang kita dengarkan adalah, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Allah yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba." Sehingga kembali, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah menumpahkan murkanya di atas bumi. Mungkin Anda adalah tipe orang Kristen yang tidak suka mendengarkan tentang murka Allah.
Yang Anda suka dengarkan adalah tentang Allah itu begitu kasih, Allah itu begitu penuh berkat. Iya, itu betul saudara ya. Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh berkat, dan Allah memberkati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus betul sekali 100% ya. Tetapi akan tiba saatnya juga jikalau Allah sesuai yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab akan menimpakan murkanya, geramnya, kemarahannya terhadap bumi ini, terhadap dunia, terhadap manusia-manusia yang tidak lagi takut kepada penciptanya, kepada manusia-manusia yang tidak lagi mengenal penciptanya, kepada manusia-manusia yang menolak penciptanya, tidak percaya akan adanya Allah. Sebab sudah tiba hari besar murka Allah. Dan siapakah yang dapat bertahan? Dan siapakah yang dapat bertahan? Ada baiknya saudara kalau Anda membaca kitab Wahyu, Anda juga membaca bagian bahasa Inggrisnya seperti Alkitab yang saya miliki. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak jelas di dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang baru kita baca di dalam pasal 6 ayat 17 ya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Mereka kepada siapa? Kurang jelas ya. Kalau merekanya mungkin pakai M huruf besar, kita yang membaca jadi jelas, oh mereka itu Allah Tritunggal, murkanya Allah Tritunggal. Tetapi yang ditulis di sini mereka dengan huruf kecil, atau waktu ketika menerjemahkan bagian ini, mereka juga menggunakan interpretasi mereka sehingga tidak mengikuti terjemahan yang biasa diterjemahkan melalui terjemahan-terjemahan yang baik ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan when the great day of his wrath. His di sini ditujukan kepada Allah. Has come who is able to stand. Demikian juga ada beberapa bagian yang lain ya, saya akan coba melihat satu bagian yang lain aja ya. Di pasal kelima saudara, pasal kelima ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, membeli mereka. Sedangkan konteksnya di sini adalah mereka itu telah membeli mereka yang mengatakan ini, bukan mereka kepada orang lain. Jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan us. Kalau us sama them itu sangat berbeda. And have redeemed us to God by your blood. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka, bukan kita, itu bisa membuat konteksnya kabur dan tidak jelas bagi yang membaca, saudara. Jadi kembali ada baiknya kalau Anda membaca kitab Wahyu, Anda juga membaca bahasa Inggris yang ada di sampingnya, mencoba membandingkan isinya. Kembali di pasal 6 ayat 17 tadi, sebab sudah tiba hari besar murka Allah, dan siapakah yang dapat bertahan? Akan tiba hari besar murka Allah.
Dan mengapa salah satu alasan utama kita orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, ya, kita juga memberitakan Yesus Kristus, kita memberitakan Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Injil artinya kabar baik, ya, berita sukacita, berita gembira di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kita dihakimi Allah dan dibenarkan Allah melalui iman kita, sehingga kita tidak usah dimurkai oleh Allah, karena Yesus telah mengambil murka Allah atas dosa-dosa kita ketika Dia disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib. Itu semua untuk membayar lunas dosa manusia. Dan selain itu, jadilah orang Kristen yang benar-benar orang Kristen, ya. Saya cukup sering mengatakan ini, ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang KTP saja, jangan jadi orang Kristen yang merasa sudah tenang kalau Anda tiap minggu ke gereja, tiap minggu kasih persembahan, Anda sudah punya kartu KTP, Anda ikut melayani, Anda ikut absen Anda 100%, ya, tidak pernah bolos. Itu semua adalah sesuatu hal yang baik di dalam ibadah Anda kepada Tuhan, tetapi tanpa Anda sendiri secara pribadi telah mengalami kelahiran baru, menerima kelahiran baru di dalam roh, saudara, surga masih jauh. Surga masih jauh. Anda silahkan baca di Yohanes pasal yang ketiga. Di situ ada Nikodemus yang ahli kitab, tentunya saat itu kitab Perjanjian Lama. Nikodemus ini profesornya kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, kecuali kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah, ya. Ahli Alkitab bukan suatu jaminan jikalau dia akan masuk surga. Seharusnya para ahli Alkitab akhirnya mengerti dan menyadari dan bertemu dengan kebenaran Allah, mau menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi itu tidak selalu menjadi kasusnya. Tidak selalu menjadi kasusnya. Ya, sehingga jadilah orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, yang terus merindukan firman Tuhan sebagai makanan rohani, sebagai minuman rohani yang membuat Anda puas secara rohani, bukan hanya secara intelektual. Bukan hanya secara intelektual. Kalau Anda hanya dipuaskan secara intelektual, itu menunjukkan jikalau rohani Anda masih kosong. Masih kosong. Di pasal ke-7 ayat pertama, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. 4 penjuru bumi di sini yang dimaksud adalah barat, utara, timur, dan selatan, atau timur, utara, barat, dan selatan, atau selatan, barat, utara, dan timur. Dan begitulah saudara perputarannya, ya. Dari keempat penjuru bumi itu yang dimaksud. Jadi keempat malaikat tersebut adalah satu peristiwa yang dilihat oleh Yohanes berikutnya. Kemudian daripada itu kembali itu adalah metatauta, ya. Hal-hal yang dilihat Yohanes kemudian adalah peristiwa terlihatnya 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Keempat malaikat yang berdiri di keempat ujung bumi ini, ya, barat, utara, timur, selatan, mereka menahan keempat angin bumi. Luar biasa. Luar biasa. Siapa manusia yang saat ini masih sanggup menyombongkan dirinya dan tidak takut akan Allah, bahkan berani menantang Allah, menganggap Allah itu tidak ada, saudara. Nanti ketika murka Allah menimpa mereka, tadi kita sudah membaca betapa takutnya mereka.
Tetapi karena kedegilan hati manusia, karena dosa yang sudah merajalela di dalam manusia, manusia tidak lagi tahu untuk bertobat, tidak lagi mau untuk bertobat. Dan Anda yang masih memiliki kelembutan hati, saudara, Anda yang masih memiliki kelembutan hati, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Terlebih daripada itu, jadilah orang yang mau diselamatkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Anda tidak usah mengalami murka Allah. Kembali, selain Allah itu maha kasih, ya betul, tetapi Allah juga maha adil. Dan di dalam keadilan Allah, Allah akan menimpakan penghukuman, akan menimpakan murkanya kepada bumi yang penuh dengan dosa. Mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat. Supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Saya sendiri tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jikalau tidak ada tiupan angin di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain, pasal 7 ayat kedua. Berikutnya Yohanes melihat seorang malaikat lain, malaikat yang sama, yang berdiri di keempat ujung bumi. Ada satu lagi yang muncul. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Jadi malaikat itu muncul dari timur, dari arah Yohanes berada di Pulau Patmos. Dia memandang ke arah matahari terbit. Muncullah dari arah tersebut malaikat. Arah matahari terbit atau arah timur dari pandangan Yohanes adalah tanah Israel. Di bagian yang lain Alkitab juga berbicara jikalau melalui Israel muncullah keselamatan Allah. Bukan hanya kita menyaksikan akan peristiwa munculnya malaikat ini, tetapi sebenarnya dari Israel juga telah muncul keselamatan Allah, yaitu di dalam Mesias Yesus Kristus. Saya akan ulang lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yaitu dari arah timur. Ia membawa meterai Allah. Alkitab ini membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring kepada siapa, saudara? Kepada keempat malaikat yang menahan keempat angin bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi keempat malaikat tadi yang menahan angin baik di darat, di laut, dan di pohon, mereka saat itu menunaikan tugasnya untuk apa? Merusak bumi dan laut. Untuk merusak bumi dan laut. Dan mungkin dari Anda ada yang berpikir, lah kok Tuhan memakai malaikatnya untuk merusak bumi dan laut ya? Aneh, ini pasti tidak benar ini Alkitab ini. Kembali saudara, masa ini adalah masa murka Allah, masa tribulasi, di mana Allah menimpakan murkanya atas bumi yang dipenuhi oleh dosa. Dan malaikat tersebut, mereka ada dan menjalankan tugas Allah untuk menghukum bumi. Dan yang kita baca, yaitu saat itu dengan menahan angin. Malaikat yang muncul dari timur tersebut berseru kepada keempat malaikat tersebut dengan suara nyaring berkata, "Janganlah engkau merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Jadi di saat itu akan ada peristiwa pemeteraian terhadap hamba-hamba Allah.
pada dahi mereka, ya. Ini bukan tanda antikristus, ini bukan tanda antikristus, meskipun nanti tanda yang diberikan oleh antikristus juga sama di dahi tapi juga di tangannya, karena antikristus sukanya mengimitasi, ya. Imitasi, mirip tapi palsu, tandanya lain, ya. Tapi yang kita baca di sini, yang diberi meterai adalah hamba-hamba Allah, ya. Bukan mereka yang menerima tanda dari antikristus lain, ya. Itu kita akan baca di ayat-ayat berikutnya, di pasal itu Anda bisa baca di pasal 13. Sehingga saat itu akan terjadi pemeteraian kepada hamba-hamba Allah di dahi mereka, dan di ayat yang keempat demikian bunyinya, dan aku mendengar jumlah mereka. Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu sebanyak 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jumlahnya berapa, saudara? 144.000. Nah, mungkin Anda pernah juga yang mendengar tentang adanya 144.000 manusia yang diberi meterai. Yang kita baca adalah hamba-hamba Allah. Dan mungkin yang Anda dengarkan dan yang akan saya katakan lain, saudara. Siapa mereka ini? Menurut apa yang Anda sudah pernah dengar dan ketahui, orang-orang ini siapa, saudara, ya? Orang-orang yang disebut di ayat yang ketika sebagai hamba-hamba Allah yang diberi meterai di dahinya itu, yang pernah Anda dengarkan siapa? Yang jumlahnya 144.000 orang. Apakah itu dengan kata lain simboliknya orang Kristen, ya, atau simboliknya kelompok tertentu? Ya, ada yang mengaku kelompoknya Herbert Armstrong, jikalau mereka adalah yang 144.000 itu. Demikian juga Saksi Yehova mengklaim kalau 144.000 itu adalah mereka. Dan mungkin Anda mendengarkan yang lain tentang siapa mereka, yang sebenarnya yang Anda dengarkan itu tidak sesuai seperti yang Anda baca. Kalau Anda baca, saudara, kalau Anda baca secara langsung aja, Anda akan mengerti siapa mereka, ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimeteraikan saat itu pada masa tribulasi, yang jumlahnya 144.000, dan mereka semua itu berasal dari suku keturunan Israel. Apa itu kurang jelas, saudara, ya? Apa itu kurang jelas? Apa yang dikatakan di Alkitab dari 144.000 yang dimeteraikan saat itu, mereka semua berasal dari suku keturunan Israel, ya, orang-orang Yahudi. Dan diberikan perinciannya, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kalau apa yang Anda baca sebetulnya lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, ya, di dalam Anda belajar kitab Wahyu ini, ya terimalah, saudara, sebagaimana apa adanya, seperti yang sudah ditulis dengan plain, dengan terbuka seperti ini, ya. Kalau yang plain itu make sense,
Jangan cari sense yang lain. Jadinya nanti nonsen. Jadi 144.000 manusia yang dimeteraikan, yang disebut sebagai hamba-hamba Allah, ya. Bukan mereka yang menerima tanda dari antikristus, bukan. Mereka ini adalah penginjil-penginjil dari keturunan Israel yang akan memberitakan Yesus di masa tribulasi. Di masa tribulasi itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi kalau Anda lanjutkan di ayat yang ke-9, Yohanes melihat kemudian daripada itu, ya, peristiwa berikutnya yang Yohanes lihat, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Mereka adalah hasil atau buah dari penginjilan yang dilakukan oleh 144.000 penginjil dari suku Israel ini. Jadi di masa tribulasi itu masih terjadi keselamatan, pertobatan. Justru mungkin saat itu adalah begitu hot, saudara, ya. Di masa yang singkat itu terjadi banyak sekali pertobatan. Dan pertobatannya benar-benar tertandai dengan iman mereka. Karena iman mereka yang bertobat akhirnya bertahan sampai disiksa dan dibunuh. Kebanyakan dipenggal kepalanya, ada yang mati karena kelaparan, kehausan, kelaparan karena tidak bisa makan, tidak bisa membeli makanan, ya, karena mereka tidak mau untuk menerima tanda dari antikristus, sehingga mereka tidak bisa beli makanan dan susah untuk mendapatkan air yang bisa diminum karena airnya telah dirusak sebagai penghukuman Allah kepada bumi yang sudah dipenuhi oleh dosa. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 13, saudara. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, yaitu kepada tua-tua yang bertanya kepada Yohanes, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang retorikal, bukan untuk bertanya untuk mengetahui, tetapi untuk menegaskan tentang siapa mereka. Bukannya tua-tua ini tidak tahu tentang siapa mereka, tetapi melempar pertanyaan ini, ya, agar mendapatkan perhatian, ya. Siapa mereka itu yang tertulis di ayat ke-9. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, ya, si tua-tua itu akhirnya berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari the Great Tribulation. Itu kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya, kesusahan besar, the Great Tribulation. Dari masa 7 tahun tribulasi, ya, 3,5 tahun terakhir itu adalah masa the Great Tribulation, di mana siksaan yang dahsyat itu
terjadi dan dahsyatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah mereka, saudara. Dan masa itu bukanlah kembali, bukan masa gereja. Kalau Anda masih ingat, gereja sudah tidak ada lagi di bumi, gereja sudah di sorga. Karena gereja tidak ditentukan untuk menerima murka Allah. Dan masa tribulasi itu adalah masa murka Allah. Dan kembali kalau Anda membaca kitab Wahyu, ikuti petunjuknya bagaimana Anda bisa belajar memahami isinya dengan lebih gampang, yaitu seperti garis besar yang diberikan di pasal pertama ayat 19. Saudara, Anda bisa membaca di situ garis besarnya. Garis besarnya yaitu yang pertama adalah peristiwa yang dituliskan oleh Yohanes, peristiwa yang sudah berlalu itu di pasal yang pertama. Peristiwa yang sedang terjadi yaitu masa gereja di pasal kedua dan ketiga. Dan bagian yang terakhir yaitu yang paling panjang ayatnya mulai pasal ke-4 sampai dengan ke-22. Kalau Anda baca di pasal ke-4 dan pasal ke-5, Anda membaca jikalau gereja Tuhan sudah berada di sorga. Dan pasal ke-6 mulai meterai pertama dibuka oleh anak domba. Dan disitulah Anda mulai membaca tentang adanya murka Allah yang mulai dicurahkan di bumi ini dengan munculnya Mesias palsu, Kristus palsu, ya, yang mengenakan, yang datang dengan kuda putih. Saya lanjutkan lagi, saudara, pasal 7 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang mati di dalam pertobatannya setia kepada Yesus Kristus. Sehingga kembali, saudara, mengapa Anda harus menunggu sampai masa tribulasi itu tiba? Mengapa Anda tidak mau percaya kepada Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan diberi kehidupan baru, ya, bukan hanya jadi Kristen KTP saja. Sehingga jika masa tribulasi ini tiba, Anda tidak usah mengalami orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen yang hanya mengaku Kristen tetapi belum benar-benar menerima kelahiran baru, kehidupan baru di dalam Kristus, dalam Roh Kudus. Mereka akan masuk ke dalam masa tribulasi ini, akan masih diberikan kesempatan, saudara, untuk benar-benar bertobat. Tetapi kembali harganya begitu mahal, menakutkan, menyeramkan, ya, karena mereka akan hidup dengan sangat menderita, ya. Susah untuk makan, susah untuk minum, dimusuhi karena Kristus, karena tidak mau menyembah antikristus, dan akhirnya akan ditangkap, diserahkan oleh keluarganya, oleh saudaranya yang mau menyelamatkan nyawanya, dan akhirnya akan mati disembelih. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Mereka dahulunya mengalami penderitaan karena lapar dan dahaga, kehausan. Untuk makan susah, ya. Kita juga sudah membaca harga makanan akan sangat mahal. Bukan cuma itu, sulit untuk mencari makanan, dan lebih-lebih ketika hanya mereka yang mau menerima tanda antikristus di
dahinya atau di tangannya hanya mereka yang bisa membeli dan menjual makanan. Jadi yang bertobat ini mereka akan mengalami penderitaan luar biasa, kelaparan dan kehausan, tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan air minum untuk mereka minum, untuk mencari air di sungai aja, air sungai sudah rusak, sudah rusak karena sudah dirusak sebagai hukuman Allah atas bumi di saat itu. Yang akan terjadi kemudian hari, yang masih akan terjadi saudara, belum terjadi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Yang selama itu mereka harus lari bersembunyi di antara panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Mereka digembalakan oleh Yesus. Coba saya lihat sejenak di Yohanes pasal yang ke-16. Di Yohanes pasal 16, saudara, kalau Anda perhatikan, perkataan Tuhan Yesus demikian, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kumpulan gereja Tuhan. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Mereka itu adalah tadi yang kita baca, yang keluar menang di dalam imannya di masa tribulasi. Itu adalah domba-domba lain yang akan dipersatukan oleh satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kembali saudara, kalau Anda sudah mengalami kasih Yesus, beritakan, isi Alkitab ini, beritakan siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan agar keluarga Anda, saudara Anda, teman Anda, bahkan sejauh manusia yang Anda beritakan tentang Yesus, mereka boleh bertemu dengan keselamatan Allah, mengalami pertobatan, menerima kelahiran baru di dalam Roh Kudus, percaya kepada Yesus, dan mereka diselamatkan, saudara. Dan itu akan menjadi mahkota pelayanan Anda juga, yang akan Anda terima nanti dari Tuhan sendiri. Jerih payah Anda untuk melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan mengerti siapa hamba-hambanya. Tuhan tahu siapa yang benar-benar merindukan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, dan sementara Tuhan belum datang dan menantikan kedatangan Tuhan, menyibukkan diri dalam melayani Tuhan. Tuhan tahu siapa mereka. Biarlah itu kita, saudara. Kita, orang-orang yang hidup berpakaian kekudusan dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, yang diisi oleh kasih Tuhan, sehingga pelayanan kita berdasarkan kasih Tuhan, bukan berdasarkan keharusan, tetapi karena kita sudah mengalami kasih Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan dasar kasih, bukan dengan dasar keharusan. Karena kalau dasarnya keharusan, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Itu yang Tuhan juga tegur kepada gereja Tuhan di Efesus, karena mereka tidak lagi melayani Tuhan dengan kasih yang semula. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.